Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan Olive Video Editor. Dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek mesin ketik atau typewriter di dalam video dengan menggunakan Olive Video Editor. Bagi Anda yang belum tahu, Olive Video Editor ini adalah sebuah video editor berbasis open source. Karena berbasis open source, Olive ini bisa digunakan secara gratis, tanpa pembatasan, dan tanpa adanya watermark. Kalau Anda ingin mempelajari langkah demi langkah cara untuk menggunakan Olive dalam melakukan editing video, yang nantinya Anda bisa gunakan untuk kebutuhan project-project video Anda bisa melihat panduan selengkapnya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini. Sekarang kita lanjut ke dalam tutorial cara untuk membuat efek mesin ketik atau typewriter di dalam tulisan di video menggunakan Olive Video Editor. Langsung saja simak tutorialnya berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat efek mesin ketik atau typewriter di dalam video editor yang tidak memiliki fitur efek mesin ketik atau fitur efek typewriter. Kita akan mengakalinya dengan membuat efek tersebut menggunakan PowerPoint. Silakan Anda masuk ke dalam PowerPoint terlebih dahulu seperti ini dan kemudian pilih blank presentation ya. Anda akan mendapatkan tampilan default PowerPoint seperti ini ya. Kita buang aja nih yang bagian ini nih, kita buang karena kita tidak akan memakai itu. Kita akan menggunakan WordArt. Oke, masuk ke dalam insert di sini, masuk ke dalam insert. Sekarang kita akan pasang tulisan dengan menggunakan WordArt. Kemudian pilih format di sini ya, format format jenis efeknya. Jenis tulisannya di sini saya gunakan yang ini. Oke, dan kemudian tinggal Anda isi aja apa dengan tulisan yang mau Anda pasang di dalam video editor nanti. Oke, kira-kira seperti ini, dan Anda bisa pasang apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita masuk ke dalam home. Di sini kita akan besarkan dulu di sini biasa ya. Kalau Anda biasa main PowerPoint sih enggak sulit ya untuk format-format ini. Tapi kalau Anda nggak biasa ya silakan ikuti apa yang saya buat di sini. Kemudian atur dia ke tengah. Besarkan fontnya semaksimal mungkin. Tujuannya adalah nanti kalau mau dikecilkan di dalam video editornya dia tidak pecah gitu ya. Jadi kalau mau dibesarkan pun, misalkan masih kurang besar pun, di resize masih bisa bagus. Tapi kalau kita bikin kecil, nanti kalau mau dibesarkan dia jelek, dan kalau mau dikecilkan juga agak stretch gitu, jadi kurang enak dilihat, efek-efeknya hilang. Jadi kita gunakan yang paling besar di sini, dan kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam format. Di sini Anda bisa rubah nih format tulisan di sini. Kalau Anda mau ganti nih dari text fill dan lain sebagainya, Anda bisa ganti di sini. Namun saya nggak pakai itu, saya akan ganti warna-warna aja di sini nih. Ini kalau ini sih sama kayak di dalam Word dokumen, tinggal di blok ganti warna ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Intinya sih ini tinggal diotak-atik aja warnanya deh, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Namun jangan gunakan warna hijau ya, jangan gunakan warna hijau karena dia tidak akan berjalan dengan baik, karena kita nanti akan manipulasinya ya. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini udah permainannya, nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam efek typewriternya. Oke, kita masuk ke dalam efek typewriternya. Ini diklik nih yang garis-garis ini, diklik. Kemudian kita masuk ke animation, dan kemudian kita klik appear, kita klik nih appear nih, yang appear di sini, klik. Dan kemudian langkah selanjutnya kita klik animation panel di sini, animation panel ya, klik. Dan kemudian di sini ada animation panelnya. Kemudian ini yang panah ini diklik.
Kemudian kita rubah start with previous ya. Kita rubah dulu ke start with previous di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke dalam timing. Kemudian di bagian efeknya ini kita pilih L at 1 diganti dengan by letter diganti, dan kemudian di sini untuk mengatur kecepatan kita gunakan secara default dulu 5. Oke, dan kemudian kita preview di sini bisa nih. Tuh, di jalan ya kan. Dia jalan seperti ini, cuman kan jalannya lambat nih ya. Kalau mau dicepatkan lagi, masuk ke dalam sini dan kemudian masuk ke dalam effect option, dan kemudian ini diturunkan ya, 5 jadi 2 atau jadi 3 atau jadi 1. Saya pakai 2 di sini. Oke, ini agak lebih natural seperti itu. Dan kemudian sebelum lanjut kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam slideshow dulu, kemudian kita klik from beginning. Kita klik from beginning. Nah, sampai pastikan dia jalan nih, jalan secara otomatis seperti ini, Kalau misalkan dia tidak jalan secara otomatis, Anda rubah di sini nih ya, start after previous, Anda rubah-rubah nih di sini. Ya, intinya Anda rubah-rubah di sini nih, di utak-atik start after previous sama start with previous. Oke. Anda rubah aja itu. Kemudian kita lihat di sini dia udah jalan secara otomatis ya. Kuncinya di situ sampai dia jalan otomatis pas di from beginning ya. Pokoknya dia harus jalan otomatis. Dan untuk bisa bikin itu kunci utak-atiknya ada di sini ya, lagi tadi yang saya bilang nih. Start with dan after previous, pokoknya di utak-atik di situ aja. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita balik ke desain. Dan kemudian di bagian format background, diklik. Dan kemudian di bagian color kita rubah warnanya jadi hijau ya, seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kita pastikan lagi slideshow dan kemudian from beginning. Oke, pastikan dia jalan ya. Oke, kalau ini sudah benar, kemudian klik aja escape dari keyboard, klik escape kalau mau keluar itu. Dan kemudian jika sudah, kita akan simpan, masuk ke dalam file. Ini perhatikan nih, ini langkah yang krusial. Ini perhatikan, masuk ke dalam save as, kemudian di browse dan dipilih tempat penyimpanan ya. Dipilih tempat penyimpanan yang mau Anda pakai di sini. Kemudian pilih di bagian save as type dipilih, dan kemudian Anda gunakan MP4 di sini, MP4 video. Dan kemudian jika sudah kasih nama juga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jika sudah, klik aja save dan tunggu proses nih. Di bawah sini dia lagi ekspor, tunggu proses ekspornya sampai selesai. Oke, sampai hilang. Jika sudah hilang itu berarti sudah selesai, dan kita coba preview. Dan ini adalah hasilnya ya. Hasilnya udah jalan, udah dalam format video dengan green screen, dan nanti kita akan edit di dalam video editor. Oke, jika Anda sudah selesai ini, sekarang kita masuk ke dalam pengeditan dengan video editor. Seperti biasa, kita masuk ke dalam Oli Video Editor dan kemudian kita klik aja OK untuk menutup pop-up-nya, dan kemudian kita ambil footage yang mau kita pakai, dan kemudian seperti biasa tarik dia ke dalam timeline. Oke, kita preview sebentar nih, footage-nya masih polos, nggak ada efek apa-apa. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya kita ambil efek tulisan mesin ketiknya yang sudah Anda buat terlebih dahulu di dalam PowerPoint, dan kemudian klik import, dan kemudian ambil efek tulisannya, dan kemudian tarik aja ke dalam timeline seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya silakan Anda atur nih, kita preview dulu deh, kan udah jalan efeknya, dan kemudian atur nih kapan dia mau mulai, di mana dia mau mulai. Oke, kira-kira di sini saya mau dia mulai di sini, kesini dikit ya. Oke, kita coba preview.
Oke, pas, hasilnya pas. Di sini saya maunya di situ. Kemudian diklik bagian sorry, diklik bagian footage efeknya dan kemudian kita masuk ke panel efek di sini ya. Pastikan Anda mengklik efek mesin ketiknya ya di sini dan kemudian masuk ke sini, dan kemudian langkah selanjutnya adalah Anda ambil keying dan kemudian ambil chroma key, klik chroma key, dan kemudian di dalam key colornya Anda klik, dan kemudian bagian sini pilih pick screen dan kemudian Anda arahkan ke bagian hijau dan kemudian klik aja OK. Dan kalau misalkan kurang rapi, Anda gunakan lower tolerance dan upper tolerance sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, dan kemudian kita coba preview. Ya, udah jalan ya. Udah jalan, langkah selanjutnya kita akan tambahkan sound. Oke, klik kanan mouse, import, dan kemudian kita ambil sound effect mesin ketik. Kalau Anda belum punya soundnya, Anda bisa dapatkan di dalam kolom deskripsi video ini. Ada link ke dalam website dan kemudian diklik link tersebut dan Anda akan masuk ke dalam website dan kemudian di situ cari aja download file yang digunakan dan kemudian diklik dan Anda akan masuk ke Google Drive dan kemudian tinggal Anda download aja dan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda, dan kemudian masukkan footage sejajar dengan awal mula awal mula efek masuk ini ya di sini. Kemudian durasinya kita ratakan dengan durasi dari efek atas ya, efek mesin ketik ini, dan kemudian kita coba preview. Oke, udah berhasil, tapi kan kalau di bagian belakang ini kalau kita perhatikan nih tulisannya udah selesai tapi efeknya masih jalan nih, efek mesin suara mesin ketiknya masih jalan. Sementara efek tulisannya udah berhenti. Kita play dulu sebentar. Ya kan? Efek suara tulisannya masih jalan, maka kita perlu atur agar tulisannya berhenti. Nah, di sini, dan kemudian kita samakan durasinya. Dan kemudian kita coba preview di sini. Perfect. Demikian cara untuk membuat efek mesin ketik atau typewriter di dalam Olive Video Editor. Bagi Anda yang suka dengan tutorial editing video seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.